Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran sosiologi, masih dalam materi bab 2, ya setelah sebelumnya kita belajar tentang individu dan kelompok. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang hubungan sosial. Nah, hubungan sosial adalah hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Maka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hubungan sosial berarti hubungan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, secara umum hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dan saling mempengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran saling tolong-menolong. Ya. Kemudian ada hakikat interaksi sosial. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa manusia secara kodrati adalah makhluk sosial. Di dalam dirinya terdapat hasrat untuk berkomunikasi, bergaul, dan bekerja sama dengan manusia lain. Karena itulah interaksi dengan orang lain merupakan kebutuhan mendasar dalam diri manusia. Setiap manusia berkenalan, bekerja sama, berorganisasi, bersaing, bahkan berkonflik untuk memperoleh sesuatu, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dalam perspektif sosiologis. Berbagai hubungan sosial seperti ini disebut interaksi sosial. Kemudian, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial yang keduanya? Ya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, antara individu dan kelompok, dan antar kelompok. Sementara itu, menurut Gilin, ya, mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan-hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antar individu. Nah, antara individu dan kelompok atau antar kelompok. Ini ya. Kemudian, syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Surdono Sukanto, interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya kontak sosial dan komunikasi. Nah, kontak sosial. Kata kontak ya ini berasal dari bahasa Latin ya, yaitu cum yang berarti bersama-sama dan tangere ya, yang berarti menyentuh. Jadi kontak berarti bersama-sama menyentuh. Ya. Secara sosiologis, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab orang dapat melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa saling menyentuh. Misalnya berbicara melalui telepon atau surat elektronik. Nah, oleh karena itu hubungan fisik bukanlah syarat mutlak terjadinya kontak. Nah, kontak sosial memiliki sifat-sifat sebagai berikut ya. Pertama, kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Kontak sosial bersifat positif mengarah pada kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada pertentangan atau konflik. Kemudian, kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Nah, kontak sosial primer terjadi ketika para peserta interaksi bertatap muka secara langsung. Contohnya, kontak antara guru dan murid di kelas, penjual dan pembeli di pasar, atau antara ayah dan anak di meja makan. Kemudian, kontak sekunder, ini yang kedua ya, terjadi ketika interaksi berlangsung melalui perantara, misalnya percakapan melalui telepon. Nah, kontak sekunder dapat pula dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
Nah, kontak sekunder langsung terjadi, misalnya ketika Ketua RW mengundang Ketua RT untuk datang ke rumahnya melalui telepon. Kemudian, kontak sekunder tidak langsung terjadi ketika RW meminta sekretarisnya menyampaikan pesan kepada Ketua RT agar datang ke rumahnya. Yang pertama kontak ya. Kemudian yang kedua ini ada komunikasi ya. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, hal terpenting dalam komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku ya, pembicaraan, gerakan-gerakan fisik atau sikap dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Nah, ini berikut ada 5 unsur pokok dalam komunikasi. Pertama, ini ada komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan, perasaan, atau pikiran kepada pihak lain. Yang kedua, komunikan, yaitu orang atau sekelompok orang yang menerima pesan, pikiran, atau perasaan. Yang ketiga, ini pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Nah, pesan dapat berupa informasi, instruksi, atau perasaan. Yang keempat, media, yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, atau film. Kemudian yang terakhir, yang kelima, efek, yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Maka kelima unsur pokok itu berperan dalam 3 tahap komunikasi. Nah, ketiga tahap tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, encoding ya, atau pembuatan kode. Pada tahap ini, gagasan atau program yang akan dikomunikasikan diwujudkan dalam kalimat atau gambar. Yang kedua, penyampaian. Pada tahap ini, istilah atau gagasan yang sudah berwujud kalimat dan gambar disampaikan. Nah, penyampaian dapat berupa lisan, tulisan, atau gabungan dari keduanya. Yang ketiga, decoding atau pemecahan kode. Pada tahap ini, komunikan mencerna dan memahami kalimat serta gambar yang diterima berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Kemudian, kontak sosial dapat terjadi tanpa komunikasi ya. Contohnya, seseorang berbicara dalam bahasa Batak kepada orang yang hanya mengerti bahasa Sunda. Nah, dalam kasus tersebut, kontak sosial sudah terjadi tetapi tidak terjadi komunikasi karena komunikan tidak dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh komunikator. Dengan demikian, kontak sosial tanpa komunikasi tidak berarti apa-apa dalam suatu interaksi sosial. Nah, sebuah hubungan bisa disebut interaksi sosial jika memiliki ciri-ciri berikut. Pertama, adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Yang kedua, interaksi harus berpedoman kepada norma-norma atau kaidah sebagai acuan. Nah, yang ketiga, adanya reaksi dari pihak lain atas komunikasi tersebut. Yang keempat, harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Yang kelima, interaksi sosial bersifat positif, dinamis, dan berkesinambungan. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial menurut Sukanto adalah adanya kontak sosial dan komunikasi. Nah, kontak sosial bisa terjadi tanpa adanya komunikasi. Tetapi tanpa komunikasi, kontak sosial tidak bermakna apa-apa dalam sebuah interaksi karena masing-masing pihak tidak bisa saling memahami maksud dan perasaan masing-masing. Nah, interaksi sosial hanya berlangsung jika terjadi aksi dan reaksi dari kedua belah pihak, baik antar individu, dan kelompok atau antar kelompok ya. Oke, demikian
Terima kasih atas perhatiannya pada materi kali ini. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu pendekatan interaksi sosial ya. Demikian pembahasan materi kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.